Sebagai alternatif berbelanja, kontribusi dalam mengurangi sampah garment, serta keeksklusivitasan yang customer dapatkan, thrifting menjadi salah satu kegiatan yang cukup digandrungi. Pada video thrift haul kali ini, aku akan nunjukin beberapa blazer yang aku dapetin lewat thrifting. I'm Serama and welcome back to Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Side notes, blazer-blazer yang aku dapetin di sini, aku hunting lewat thrifting online. Karena kan kita masih dalam keadaan pandemi ya, jadi aku belum berani untuk ke pasar baru atau ke pasar Senen buat hunting. Terus, berdasarkan deskripsi dari tokonya, blazer-blazer ini diperuntukkan untuk cewek, mulai dari sizing dan modelnya sendiri ya. But I bought it anyway, simply because I like the design. Dan kalau misalkan quite honestly, pilihan untuk blazer cowok tuh cukup bland, boring, and it's just not my style. Karena blazer-blazer ini diperuntukkan untuk woman, maka sizingnya nanti kalian bisa lihat sendiri. Untuk cowok tuh lengan dan panjang blazernya kehitung cukup pendek. Dimana kalau misalnya di dunia tailoring itu adalah dosa yang cukup besar ya. Tapi I don't really care, I like the awkward length, I like the awkward fit. Dan I guess it's a way untuk kalian nunjukin baju dalaman kalian atau bracelets dan watch, anything accessory. I don't really mind. Oke, aku juga akan ngasih tahu beberapa tips dan trik apa yang harus kalian perhatikan pada saat kalian membeli blazer. Nah, karena aku belinya online, jadi mungkin hal-hal ini bisa kalian tanyakan langsung ke pembelinya ya, mungkin lewat via WA atau via DM dan mereka akan kirimkan gambarnya. Tapi kalau misalnya kalian thrift langsung ke pasar baru atau pasar Senen, kalian harus perhatiin beberapa hal ini. Yang pertama, dari kelengkapannya. Obviously, kita harus cek kelengkapan dari kancingnya sendiri, kancing depan maupun kancing yang ada di lengan kalau misalkan ada. Kancing ini macam-macam bentuknya. Kalau misalkan kancingnya memang terbuat dari plastik atau terbuat dari acrylic atau bahkan kaca, kalian harus lihat benar-benar perhatiin apakah ada bagian yang chip atau kepotek ataukah ada lecet-lecet. Itu pastinya kan akan mempengaruhi nilai maupun judgement kalian. Yang kedua, care label atau hang tag. Nah, untuk care label sendiri pastinya kalian bisa temuin di dalam bajunya ya atau di dalam blazernya. Kalau misalkan ini dalam bahasa yang kalian bisa gunakan seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, itu kalian bisa dapetin info-info. Contohnya bahan dari blazer sendiri itu apa. Dengan tahu bahan dari blazernya, kalian juga bisa cari cara yang tepat untuk mencuci blazer tersebut. Contohnya kalau misalkan kalian dapat blazer dengan bahan wool, itu kan nggak boleh dicuci karena pasti akan mengkerut. Nah, seperti blazer-blazer lainnya pasti punya cara untuk mencuci maupun nyetrikanya sendiri. Jadi kalian bisa lihat itu di care tag. Nah, kalau misalkan kalian beruntung, kadang di bagian care tag-nya ini mereka juga masih ada spare buttons atau kancing cadangan yang masih nempel nih biasanya di sini. Kategori yang kedua yaitu tailoringnya. Di kategori tailoring ini yang pertama kalian bisa perhatiin adalah lining atau bagian dalamnya. Nah, untuk blazer itu most of the time mereka akan punya lining atau bahan di dalam seperti ini yang untuk nyerap keringat ya. Ini kalian bisa perhatiin apakah liningnya itu full furing biasanya disebutnya atau cuma sebagian aja. Kalau misalnya kita lihat seperti ini nih, sampai bawah ketutup semua, ini disebutnya full furing, bahkan bagian lengannya juga ada furingnya. Kalau misalkan sebagian, itu biasanya furingnya akan kepotong sampai sini aja. Atau mungkin bahkan cuma bagian depannya, itu namanya furing sebagian. Kalian juga harus perhatiin furingnya ini biasanya kalau punya seam atau jahitan di tengah, apakah jahitannya itu robek, atau misalkan furing yang bagian penyambung dengan lengannya, apakah itu ada yang robek juga. Karena itu kan tentunya akan mempengaruhi harga serta penilaian kalian juga. Selanjutnya yang bisa kalian perhatiin adalah kantongnya. Untuk kantong kalian harus perhatiin apakah kantongnya itu fake atau enggak. Again, ini blazer kebanyakan blazer cewek dan seperti yang kita tahu, cewek itu mempunyai nasib yang cukup buruk di mana mereka suka didesainin kantong yang palsu. Jadi cuma ada flapnya doang tapi ternyata nggak ada lubangnya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari blazer untuk wardrobe yang lebih fungsional atau yang efisien, tentunya kalian pingin kantong yang beneran. Last but certainly not least adalah sizing.
Seperti yang aku bilang, sizing di sini ada sizing untuk woman. Tapi kalau misalkan kalian mau cari blazer, sizingnya yang perlu diperhatikan untuk aku personally sih ukuran shoulder dan ukuran lingkar dada. Kalau misalkan lebar pundak dan lebar dadanya sudah mencukupi size aku, biasanya blazer udah bisa aku pakai. Nah, mungkin kalian butuh sizing lain seperti panjang lengan atau misalkan panjang blazernya yang kalian inginkan. Dan juga perlu diingat ya, untuk blazer mereka itu pasti punya dart pinggang. Itu juga jadi consideration buat kalian yang mau nyari, karena pastinya blazer yang punya dart samping atau dart pinggang akan lebih fit di bagian pinggang. Jadi kalian harus benar-benar tanya ke sellernya ukuran lingkar pinggangnya dan ditentukan dengan kalian sendiri. Untuk shoulder pads atau padding, kalian harus tanyain ke seller atau lihat di deskripsinya apakah blazer tersebut punya padding pundak. Kenapa? Kalau misalkan kalian cari blazer for something a bit more formal, ya untuk shoulder pads akan lebih cocok karena tentunya ngasih sedikit structure ke pundak kalian. Kalau misalkan kalian cari blazer untuk something yang a bit more relaxed, untuk casual wear gitu ya, shoulder pads not necessarily have to be there. Nah, di blazer yang pertama ini mempunyai semua kelengkapan yang udah aku sebutin tadi sebelumnya. Cuman ada kekurangan yang menurut aku nggak begitu signifikan sih. Kalau misalnya kalian lihat, di kancingnya ini ada jewels atau batu-batu yang kilap-kilap gitulah. Dan beberapa missing. Tapi cuma di bagian dada aja, dan di bagian tangan enggak. Aku suka blazer ini untuk fittingnya pas di aku, untuk pundaknya juga pas di aku. Nah, tapi yang bikin aku suka banget sama blazer ini adalah fabriknya. Fabriknya sendiri adalah crepe warna hitam, tetapi bagian silvernya ini bukan print. Ini dijahit atau dibordir di bahannya dengan benang yang kalau misalkan dilihat sih punya sedikit shine atau metalik ya, silver metalik gitu. Jadi kalau misalnya gerak tuh agak sedikit ada kilap-kilapnya gitu deh. Aku suka banget detailnya yang membentuk pola rantai gini. Menurut aku it's quite artisanal, it's quite detailed. And I like this blazer a lot. Bagian kantongnya juga oke, nggak ada kecacatan. Serta liningnya full lining dengan bahan chiffon halus. Jadi karena bahannya keras, tapi liningnya yang chiffon halus, blazernya ini punya structure, tetapi nggak terkesan norak. Tetap glamorous and looks expensive. Nah, untuk blazer yang kedua, kalian bisa langsung lihat. Untuk desain dan fabriknya sendiri sebenarnya lebih plain, nggak serame yang blazer pertama. Tetapi aku paling suka dengan warna blazer ini. Warnanya sendiri adalah this chartreuse pink dengan reddish touch ya menurut aku. Kalian juga bisa lihat kancingnya sendiri dari bahan akrilik dengan warna yang cukup matching dengan blazernya. Kancing-kancing seperti ini honestly, dan kancing yang ada di blazer pertama itu kalian bisa temuin ya di contohnya toko maju di Majestic. Itu pasti jenis kancing seperti ini kalian pasti bisa nemuin. Blazer yang ini bahannya juga crepe sama seperti blazer yang pertama, tetapi sedikit lebih tebal daripada blazer yang pertama, jadi lebih structured. Untuk liningnya sendiri, blazer yang ini menggunakan bahan Asahi Jepang karena ada licin-licinnya sedikit. Bahannya ini juga full, liningnya sampai lengannya, kantongnya juga nggak ada kecacatan. Cuman ada satu kekurangan, kancing lengan hilang. I don't really mind karena dua-duanya yang hilang, jadi ya apa ya, kayak ikhlas-ikhlasin aja lah. Yang penting udah jadi satu desain gak sih? Dan untuk care tag-nya, blazer yang ini masih punya, and also ada kancing cadangan. Nah, blazer yang ketiga ini, dari semua blazer yang ada di sini sekarang, it might be my favorite. Pertama, bahannya sendiri, this is tweed, wool tweed. Kalau misalkan kalian tahu the iconic Chanel jacket itu pakai bahan yang cukup similar. Dia punya texture, dia punya apa ya? Warnanya sendiri ini sebenarnya itu warna hitam, tetapi bagian merahnya itu timbul dari tweednya tersebut. Makanya aku suka banget karena bahan seperti ini it's quite luxurious ya. Kalau misalkan kita beli apa ya, per meternya cukup mahal mungkin. Dan blazer yang ini again fully lined dengan Asahi Jepang sama seperti blazer yang kedua.
Blazer ini juga punya padding, jadi structure-nya juga dapat. Cuman mungkin karena bahan tweednya, jadi blazer ini akan sedikit lebih panas daripada dua blazer lainnya ya. Tapi I don't mind. Comfort is not always my first priority ya kalau berpakaian sih sejujurnya. Jadi keringetan dikit ya bawa kipas aja lah. Tapi yang aku suka banget dari blazer ini, kalau misalkan kalian lihat kancingnya, this is what we call kancing bungkus. Kancingnya ini dibungkus dengan bahan yang sama dari blazernya, dan ini of course kehitungnya custom. Jadi kancing ini specifically made buat blazer ini. Terus kalau misalkan kita lihat pinggiran dari flat kantong, pinggiran untuk kerahnya, ini gunain teknik yang namanya piping atau piping edges. Teknik ini sering kita temuin juga again di jaket-jaket yang bahannya dari tweed seperti jaket Chanel. Teknik seperti ini kesannya juga cukup eksklusif, it's quite luxurious, it's apa ya, kelihatan mahal lah, expensive lah pokoknya jaket ini. Jadi aku suka banget. Nah itu tadi tips and trick serta haul dari blazer thrift aku. Hopefully video ini akan jadi series, jadi aku akan kembali lagi dengan beberapa barang-barang baru yang bisa aku present ke kalian. Grazie per essere con noi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan push notification bell button untuk dapat update-update lainnya dari YouTube channel kita. Dan jangan lupa untuk follow our Instagram di @ilteatrodellamoda_Indonesia. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.